menghadirkan ini ada seorang penyanyi wanita rocker legendaris. Betul, Ya. ini favorit aku Living banget. legend. Dulu pada waktu aku masih kecil tuh, Ternyata dulu itu dia seorang atlet. Hah? Iya. Oh iya? Atlet padel. Belum ada ya? Belum. Atlet apa? Kita tanya langsung sama orangnya di pagi-pagi ambiar. Ini dia Teh Inka Krisi. Teh Inka Tidak berubah loh. Luar biasa. Masih pagi, masih pagi loh, tapi suaranya udah cun. Rocker. Biasa Masya pantesan ya Allah, iya. diganjar sebagai penyanyi Rocker rocker wanita wanita. terbaik di Iya. Indonesia beberapa kali loh, Iya bertahun-tahun loh. loh ya. Iya. Sehat-sehat terus ya Teteh ya. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Tapi siapa sangka lady rocker kita yang satu ini Kakak. kabarnya dulu hampir menjadi seorang atlet. Atlet apa? Oh, atlet apa? Gila tuh. Favorit Dewi Persik banget Teh Inka Ya Kristi. Allah, Dewi itu keren banget suaranya. Iya, Ngerok Masya dia Allah. sih Ih, Teh. bunglon banget suaranya bisa ngerok. Kan belajar dari Teteh, aduh. Teteh. Dulunya katanya pengen jadi atlet. Itu atlet maksudnya gimana? Aku sempat sih jadi atlet ya. Sempat jadi atlet. Oke, tadi dibilang badminton sama bela diri. Badminton, ya pernah dapat prestasi, bela diri dapat prestasi juga, bowling juga dapat. Kalau Badminton. bowling dulu pernah dapat internasional bowling, dapat medali emas juga. Wow. Oke, ini olahraganya ternyata banyak ya. Badminton, Satu olahraga. bela dirinya apa? Karate sama silat. Karate dan silat. Bela dirinya aja karate sama silat, terus juga bowling. Dari bulu tangkis dulu deh, badminton itu belajar. Tapi kalau zaman dulu tuh memang olahraganya Iya, tuh badminton ya. karena itu kan memasyarakat Iya. dan memang papa itu kan memang guru olahraga. Jadi keluarga papa itu semuanya hampir semuanya tuh atlet olahraga dan mama juga. Wajib olahraga. Jadi memang dasar musiknya ada, olahraganya kuat juga gitu. Kalau badminton pernah sampai tingkat apa? Waktu itu kita lagi seleksi Platda. Sampai pelatih Jawa Barat. Iya, jadi di Platda itu saingannya, jadi waktu itu main sama anak 5 SD. Aha. Inka waktu itu SMP kelas 1 ya. Waktu itu kalah ngenes banget gitu ya. Ngenes banget, terus mikir gimana nih caranya mau mau menang gitu. Ternyata memang di bulu tangkis itu saingannya begitu banyak karena memasyarakat banget seperti bola. Iya, karena sedari dini mereka ya. kan ya. Jadi kalau mau latihan waktu itu Inka udah agak telat ya. Harusnya sebelum sekolah sih. Sebelum sekolah SD tuh harus udah masuk belajar lob dan sebagainya. Tapi Inka tuh udah masuk sekolah gitu. Jadi udah agak telat masuknya. Itu bulu tangkis sampai Tangkis, pelatda Jabar. Kalau karate, Karate. itu sih dari sebelum sekolah udah ikutin papa. Dari papa latihan tuh suka ikut-ikutan dari kecil. Tonjok-tonjokan apa tuh namanya samsak, terus push up dan sebagainya. Dia dari kecil tuh udah belajar. Kalau bela diri ya pernah sampai tingkat apa kompetisinya? Dulu tuh pernah pertandingan se-Jawa Barat dan DKI itu apa tuh ya, silat
antar perguruan silat tuh ada Merpati Putih, Taji Malela, terus ada Mande Muda. Inka sendiri Perisa Diri. Ya, Perisa Diri. Iya. Teteh serius itu. Tapi sebenarnya kalau belajar sama papa itu adalah karate. Karate. Kalau yang bowling itu? Kalau bowling itu kan tidak mengenal usia. Iya betul. Jadi Itu juga for fun juga jadi ya. bisa usia berapapun kita dicoba aja gitu. Akhirnya begitu masuk 3 bulan, tiba-tiba masuk Platda. Ada Jawa Barat juga? Iya, masuk Platda kemudian mau dikirim ke PON waktu itu. Tiba-tiba 3 tahun di bowling, ikutan aja namanya International Bowling Qualification, ikut di grade yang di A tapi bukan di open, tiba-tiba dapat medali perak dan medali emas. Wow. Pantas nadanya tinggi ya. Tinggi banget. Iya karena olahraganya bagus. Bener. Kebayang nggak sih? Hobinya olahraga memang. Kebayang kalau sempet beneran ikutan PON. Orang Aduh. ini nggak Kristi ikutan PON. Seru itu pasti. Sempat mau berangkat tapi waktu itu mama bilang kamu nggak usah berangkat deh. PON waktu itu tahun 2008 ya di Palembang waktu itu kalau nggak salah. Waktu itu udah siap sedia mau berangkat tapi akhirnya Inka batal berangkat karena mama bilang mau nyanyi atau mau olahraga katanya gitu. Disuruh milih. Iya. Akhirnya nggak dua-duanya berangkat. Udah diem aja dulu soalnya agak-agak marah gitu. Biasalah maksudnya kalau misalkan kalau ada keinginan pengennya kan lebih hatinya tuh dari kecil tuh inginnya ke olahraga. Gitu. Dari kecil sebenarnya Artinya pengen ke olahraga. pengen olahraga. Katanya kalau sekarang olahraganya apa? Masih aktif nggak teh Masih olahraganya? badminton Oh, badminton masih? Seminggu berapa kali latihan? Karate. 3 kali seminggu. Seminggu 3 kali latihan sampai sekarang? Makanya minta diundang badminton nggak diundang-undang nih badminton. Karate. Kalau karate tiap hari latihan di rumah, stretching, terus pukul-pukul samsak di rumah kan ada acara. Kita mau simulasi boleh pukul teman kita? Atau pukulin netizen yang ngatain Pukulin kamu. aja ngomong. Wow, netizen. ternyata Teteh luar biasa aktif sekali olahraganya ya. Gak banyak yang tahu, ternyata masa kecil Teteh Inka Kristi jauh dari image feminim. Jadi tomboy gitu ya Teh. Tomboynya keterlaluan sih. Oke, si Parah. tomboy apa? Parah, jadi waktu itu kan waktu zaman maaf kata ya, tidak mengungkit almarhumah ya. Waktu itu kan Inka dekat sekali dengan almarhumah Nika Ardila. Jadi waktu kecil tuh sama-sama kita sebelum sekolah tuh masih main kesana kemari gitu ya. Terus kan kita pernah belajar bina vokalia, tapi Inka lebih suka main. Nah di situ pas masuk SMP kelas 1 waktu itu Inka istilah tuh jadi buntut penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal seperti Mbak Ita Purnamasari, Mbak Diki Astria dan sebagainya. Tapi waktu itu ada promotor yang melihat atau wartawan, ini kayaknya nih anak bisa nyanyi gitu, bisa dijadikan maksudnya sebelum penyanyi utama, penyanyi duluan dulu deh gitu, pembuka gitu istilahnya. Pas lagi dijemput, lagi di atas genting, lagi main layangan. Oh gitu. Ngalamin itu tuh. Udah gitu yang nyebelinnya apa coba? Yang ngejemputnya itu promotor dan wartawan itu bilang gini, Mas, Jang, turun. Mas, aku kan cewek ya dipanggilnya kok Mas Jang. Bapak Parah banget deh, parah banget. Udah gitu kan karena apa? Aku kan naik ke genting, jadi kan rumah itu kan 3 meter. 3 meter itu nggak pakai tangga loh. jadi gimana nanti? Aku naiknya pakai ini, pakai pilar. Naik pilar terus dari pilar ke tembok sebelah tuh ngesot, naik aja. Terus kalau mau turun itu enggak pakai tangga juga, loncat. Jangan pernah ikut tawuran waktu sekolah. SMP kelas 1 loncat. SMP kelas 1 seperti itu. Ya, Teh? Teteh, tapi kita ngelihat transformasi seorang Inka Kristi ini luar biasa. Maksudnya walaupun dia waktu kecilnya nggak feminin, jauh dari kata feminin, tomboy, terus juga olahraganya giat, pada akhirnya dia fokus menjadi seorang penyanyi dan menjadikan almarhumah Nika Ardila sebagai role model. Inka Kristi terinspirasi Nika Ardila untuk jadi rocker. Teteh kan seangkatan lah ya kurang lebih ya Teh? Iya, ya, Teh, ya? Iya betul. Jadi waktu itu karena kan mami, papi itu satu tetangga juga. Terus papihnya almarhumah Nika Ardila itu satu PJKA, satu pekerjaan dengan papa aku. Di PJKA. Ya di PJKA. Terus mami otomatis kan jadi ibu rumah tangga yang selalu akrab dengan anak-anaknya. Terus
Papa, jujur aja, Papa itu tidak pernah menyetujui Inka menyanyi. Jadi waktu itu kalau misalkan mau latihan itu bilangnya main sama almarhumah Nika Ardila gitu. Jadi main kemana-mana, diantar kemana-mana, ya senang-senang aja ya gitu istilahnya. Nah pas almarhumah itu kan membawakan lagu pertama Bintang Kehidupan di umur 13 tahun, 14 tahun ya kurang lebih ya, 13 tahun. Beliau itu mengajak, ayo mau rekaman katanya gitu kan. Terus Inka menyaksikan dari jauh nih ya, dari jauh Inka menyaksikan gini, aduh rekaman tuh kayak gini ya. Terus iya, bukan ngeliatin aja. Inka tuh dijemput sama keluarga Mami, sama keluarganya, satu mobil tuh full banget ya. Namanya Nika kan masih kecil juga ya, kami masih sama-sama kecil. Terus kita belum ada tol Jagorawi tuh belum ada. Belum ada, Cianjur ya. Betul, lewat Padalarang tuh yang gambar-gambar apa namanya tuh cepot itu. Kita tuh ngelihatnya yang gitu-gitu Gucci kayak gitu ya, berhenti dulu beli dulu gitu ya. Dipleret ya. Dipleret beli dulu itu apa peyem ya, dasar anak kecil ya gitu ya. Nah sampai syuting Dika bilang ini bagus nggak, ini pakai ini bagus nggak, ini pakai bagus. Terus aku ngeliatin gitu ya Dika cantik banget ya, aku bilang pasti nih lagu ini akan meledak gitu lagu ini ya. Terus tapi di situ Teteh kan udah bisa nyanyi juga kan? Aku diajarkan nyanyi kan sama Nika dari kecil tuh kita satu bina vokalia. Terus kemudian pindah ke HAPMI Jawa Barat yang istilahnya Nika tuh begini. Mih katanya. Nika nggak mau nih nyanyi bareng-bareng terus karena kalau di bina vokalia itu nyanyinya kayak gini. Bareng-bareng gitu ya misalnya. Terus aja gitu, terus bosan kan lama-lama akhirnya main terus di sana ada taman lalu lintas kan. Jadi kita main kereta-keretaan, akhirnya almarhumah tuh bilang pengennya nyanyi yang istilahnya ada guru satu terus nyanyi di panggung gitu. Tampil. Iya, akhirnya nemulah di Bandung itu di Tegalega namanya HAPMI, Himpunan Artis Penyanyi Indonesia. Nah, di situ kita nyanyi dievaluasi itu satu orang. Jadi semua orang tuh dites satu orang termasuk Nike nyanyi sendiri. Terus waktu itu datang lagi newcomers, Teh Meli Guslow. Iya. Itu datang ketemu itu pas kita sudah di HAPMI. Akhirnya kita bertiga tuh bersahabat di HAPMI itu. Jadi nyanyinya sama-sama dan Teh Meli itu juara terus loh. Juara festival terus itu. Tanya deh Teh Meli. Jadi kita sama Nika gak pernah juara. Oh Nika ya juara. Kalau aku gak pernah jadi juara. Aku jujur aja nggak pernah jadi juara satu, nggak pernah. Masa gak sih? Pernah. Nggak pernah. Jadi aku lebih memperhatikan, maksudnya kalau misalkan di panggung nyanyi, diperhatikan evaluasi. Oke, kamu suaranya bagus, nanti kamu masuk Taruna ya, umur sekian. Sebelum masuk Taruna, aku udah bilang sama Mama, aku kayaknya pengennya lebih ke olahraga gitu. Tapi almarhumah Nika Ardila tetap mendorong, udah nyanyi aja, jangan ini biar Neng ada temen gitu maksudnya. Tapi karena kita berarti sempat kolaborasi Teh sama beliau, sama almarhum. Kalau setelah buat lagu bareng gitu. Ya, setelah beliau terkenal, luar biasanya Nika itu agak sedikit sedih sih ceritanya. Jadi waktu itu papa aku meninggal. Kan kami dekat sekali, apalagi papi deket sama papaku, satu PJKA. Udah gitu Nike yang selalu bilang, Mih ajakin Inka acara Neng, karena Nike kan sudah punya nama Bintang Kehidupan waktu itu. Jadi setiap acara Nike di mana selalu meminta kepada panitia, saya mau tapi Inka nyanyi. Saya kan bukan siapa-siapa. Aku belum dikenal orang, aduh nyanyi kayak gimana ya, ada takut-takutnya. Tapi Nike yang banyak mendukung. Ayolah nyanyi, kamu kan bisa nyanyi, kan pernah ikutan festival Lady Rocker. Iya kayak gitu. Jadi akhirnya nyanyi duluan terus baru Nike. Selalu almarhumah itu selalu pengen ada paketan kayak gitu. Jadi kalau show di mana-mana ingin sukses bareng. iya, jadi pengen
Ya itulah karena memang kita Mana luar bukan biasa. hanya seperti sahabat tapi udah kayak saudara. Betul, nggak kayak orang zaman sekarang ya pingin suksesnya sendiri-sendiri, ya kan? Ingin sukses bareng. Kalau saya sih jujur aja almarhumah Nika dia tuh begitu dekatnya dan begitu kepada orang tuh nggak ada rasa ngiri, istilahnya ini pengen lebih tampil wow gitu, show off dan sebagainya nggak. Beliau itu sangat luar biasa. Ngerangkul gitu semua ya, Teh. Ya betul. Wow. Makanya itu hal yang tidak bisa Inka lupakan karena di saat Inka sedang kehilangan papa, lagi dekat-dekatnya sama papa, tapi Nika selalu menghibur dan keluarganya. Jadi ada semangat yang luar biasa dari keluarga beliau. Peran luar biasa dari seorang almarhumah Nika Ardila. Tapi Teh Inka Christy kita juga tahu karya-karyanya juga begitu luar biasa sekali. Dan lagunya sampai sekarang masih eksis loh. Banget. Lalu kita mengasih lagu juga buat Sobat Ambiar. Ini dia kompilasinya. Judika, Jadi dan dia multi talent sih ya. Iya, Susah kalau seru kalau ngomong sama Judika tuh dia mau diapain juga lagu bisa stands out. Ya karena sekeren itu lagu-lagunya Teh. ya Teh, itulah. ngomongin sekeren lagunya seorang Inka Christy, kita mengajakin Inka Christy bermain dalam Seberapa Keren Lagu. Lagumu. Ayo Mangga. Mangga. Kalau gitu sambil dinyanyiin ya. Ini ada beberapa lagu-lagu Teteh. Teteh tinggal taruh aja nomor 1 apa nomor 2 apa Diambil, nomor 3, terserah nomor Teteh 4 yang apa mana nomor 5 dulu. terserah. Cuma boleh buka satu dulu. Ya. Satu saja Silakan, pilih. Teteh. Kemudian Teteh Nih maksudnya boleh om. Ya, hanya yang boleh mana? satu-satu. Yang ini ya. Terlebih dahulu, buka dulu. Yang ini silakan Oke, Teh buka. Teteh buka. Lagunya adalah, boleh kasih lihat ke Gambaran kamera? Cinta. Gambaran Cinta. Oke, Teteh mau taruh di nomor berapa? Gambaran Cinta, ranking ke berapa? Karena ini album pertama yang satu ya. Oke, Gambaran Cinta ditaruh di ranking pertama ya. Alasannya? Ya karena Karena memang album pertama Inka tuh sebenarnya Gambaran Cinta, hanya sebelum Gambaran Cinta dibikin single dulu sama Bang Emi tuh yang Cinta Kita yang tadi Inka bawain. Oke. Ini Selanjutnya, punya Teh. history tersendiri buat Selanjutnya, seorang Inka Teh. Christy. Oke, berikutnya. Ya, langsung. Cinta Kita. Cinta Kita. Kita ini single, Mau ditaruh di mana Cinta Kita? kedua aja lah. Oke. Nah, Yakin ya Teh? ya, yakin. Oke, Cinta Kita. Kenapa ditaruh di ranking kedua? Karena ini sebenarnya bukan album, ini adalah single. Single, oke. Ya, Oke, kalau Gambaran Cinta itu Ini single juga? lagunya long last banget. Lagu ya, juga? album. Oh, judul album. Jadi kalau Gambaran Cinta tuh album. Jadi rencananya tuh Gambaran Cinta dulu yang mau dikeluarkan, tapi ternyata musiknya memilih yang single dulu yang dengan Emi Search. Oke, lagu berikutnya silakan dipilih Teh. Oke. Tiada cinta yang lain. Ya, gimana? Ada cinta yang lain tuh. Gimana tiada cinta yang lain? Yang gimana Teh? Tetehnya sendiri. Ingat sih. Yang keberapa? Ya gimana? Tiada cinta yang lain. Untuk apa ku pertahankan bila sudah tak pedulikan perasaan dalam hatiku. Itu lagunya. Oke, boleh taruh di nomor ranking berapa? Kelima aja. Oke, kelima. Tiada Cinta yang lain kelima. Ada 2 ranking lagi yang masih Yang lain, kosong. Teh. Yang ku nanti. Yang Nah, keberapa? itu album kelima. Sebenarnya Oh. jadi tiga aja. Oke, ketiga. Dan ini mau tidak mau akan ditaruh di ranking keempat. Lanjut Teh. Oke. Teratai. Teratai, ini lagu kisah nyata. Kisah tentang apa sih Teh Teratai itu? Teratai itu jadi seorang wanita yang memang sungguh-sungguh mencintai seseorang ternyata disakiti sama. Jadi siapa yang menyakiti Teteh? Siapa sih Teh? Semua orang pasti pernah merasakan. Ada bahasanya seperti Tapi itu ya? rasa sakit itu kan menjadi kita menjadi lebih dewasa, lebih hati-hati lagi dan sebagainya. Lebih legowo. Lebih Terima legowo kasih banyak. dan ya lebih harus bisa memilih. Terima kasih banyak Teh Inka Christy. Sehat selalu ya. Kita nantikan karya-karyanya Inka Christy untuk bisa kembali hadir di Belantika Musik Indonesia. Sesaat lagi kita akan hadir kembali tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Iya, Ge.